Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk anak-anakku seluruhnya. Untuk pelajaran selanjutnya, setelah kalian mempelajari teorema Pythagoras, sekarang kalian akan belajar mengenai lingkaran. Ya, lingkaran ini ada beberapa yang harus kalian pelajari nanti, yang akan saya tampilkan dalam bentuk peta konsep. Maksudnya itu adalah apa saja yang akan dipelajari di dalam kalian mempelajari lingkaran. Nah, ini peta konsep itu maksudnya apa saja yang akan dipelajari di dalam kalian mempelajari lingkaran. Yang pertama, kalian akan mempelajari mengenai unsur-unsur daripada lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu yang terdiri dari titik pusat dan seterusnya ini. Terus setelah itu nanti luas dan keliling, ya, luas dan keliling, jadi luas dan keliling lingkaran. Setelah itu nanti tinggal busur, juring, dan tembereng. Ini nanti kalian akan mempelajari mengenai panjang busur, luas juring, luas tembereng. Ini nanti setelah kalian mempelajari luas dan keliling lingkaran. Lalu setelah itu kalian akan mempelajari mengenai sudut. Sudut itu nanti maksudnya sudut pusat dan sudut keliling. Nanti ada juga kalian akan mempelajari mengenai sudut antara dua tali busur. Nah, untuk yang bawah ini sekarang sudah tidak lagi dipelajari, begitu anak-anak. Jadi kalian hanya mempelajari yang baru saja saya sudah sampaikan, begitu. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, kalian mempelajari mengenai pengertian dari lingkaran. Lingkaran yang saya ilustrasikan seperti itu. Nah, lingkaran ini seperti ini kira-kira. Nah, sekarang lingkaran itu sendiri apa? Lingkaran adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi misalkan di sini ada titik tertentu, ya, titik tertentu misalkan itu di sini, titik tertentunya di sini misal. Nah, titik tertentu itu adalah pusat lingkarannya. Jadi kalau pengertian daripada lingkaran adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, jadi maksudnya titik pusat ini, titik tertentu itu adalah titik pusat ini. Kedudukan titik-titik yang berada pada ini, lingkaran ini maksudnya. Kedudukan titik-titik, karena titiknya banyak sekali sehingga kan berbentuk, kalau diteruskan akhirnya jadi lingkaran ini. Jadi titik sini misalkan, itu jaraknya sama sampai sini. Terus titik sini juga sama jaraknya ke sini gitu. Titik yang di sini itu. Padahal kan titik-titik yang ada di sini itu bukan hanya titik-titik yang tadi saya sebutkan, banyak sekali. Jadi kalau di sini titik, sini titik, sini titik, sini titik, 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 banyak sekali gitu. Nah, ini kalau saking banyaknya titik itu, nah nanti titik-titik itu apabila dihubungkan ternyata jadilah sebuah keliling lingkaran ini yang pinggir ini. Itu maksudnya. Ya. Nah, terus saya terangkan selanjutnya. Jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran. Dan titik-titik tertentu disebut pusat lingkaran. Nah, jadi kalau jarak ini dari titik yang di sini ke titik tertentu sini, itu namanya jari-jari. Jadi dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu namanya jari-jari lingkaran. Dan titik tertentu ini disebut apa tadi? Pusat lingkaran, seperti itu. Ya, baik, kita akan pelajari selanjutnya. Yang kedua, bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran itu ada berbagai macam. Tadi ada bagian-bagian lingkaran apa saja anak-anak? Ada pusat lingkaran, ada jari-jari lingkaran, ada diameter lingkaran, ada busur lingkaran. Nah, kalau misalkan di sini pusat lingkaran, ini pusat. Kalau pusatnya hanya satu, ya, di dalam lingkaran, di dalam sebuah lingkaran, pusat lingkaran itu hanya ada satu. Kalau jari-jari di sini berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini bukan. Jari-jari itu dari pusat sampai ke sini, ke keliling lingkaran, gitu kan ya. Nah, jadi di sini adalah jari-jarinya ada O, A, O, B, O, C.
OD, jari-jari lingkaran. Nah, kalau diameter di sini terlihat tampak ada 2 di sini. AB diameter, di sini juga CD. Nah, kalau diameter kalau kamu amati itu melewati jari-jari OA dan OB. Jadi karena ini jari-jari itu ini dari OA ke OB, ini melalui pusat lingkaran, terus terdiri dari 2 jari-jari. Nah, kalau begitu kita dapat menyimpulkan bahwa diameter lingkaran itu 2 buah jari-jari, gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat diameter yang ini. Diameter ini melalui pusat lingkaran, pastikan diameter itu adalah suatu garis pada lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Ini juga melalui jari-jari OC dan OD, seperti itu. Sehingga diameter bisa disebutkan seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa diameter lingkaran itu 2 buah jari yang melalui pusat lingkaran. Ulangi, jadi diameter itu adalah suatu garis yang terletak di dalam lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Sedangkan diameter itu juga terdiri dari 2 buah jari. Diameter itu biasanya disimbolkan dengan D. D itu singkatan dari diameter. Nah, kalau jari-jari itu biasanya disimbolkan dengan R atau radius itu. Radius itu sama saja dengan jari-jari. Seperti itu anak-anak. Nah, terus lagi, tadi ada pusat lingkaran, ada jari-jari, ada diameter, ada lagi sekarang busur lingkaran. Busur lingkaran itu di sini ada berbagai macam ini di sini. BC, BD, DA, ini DE juga bisa, DE, EA, AC, terus bisa lagi AB, bisa lagi AD, bisa lagi AE, bisa lagi A hingga ke A. Loh, kalau A hingga ke A berarti bunder semua ya, Bu? Iya. Jadi kalau yang namanya busur lingkaran itu sebagian atau beberapa bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya itu adalah keseluruhan dari keliling lingkaran. Jadi kalau begitu busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang membentuk lingkaran tersebut. Kalau dari A hingga ke A namanya keliling lingkaran. Kalau hanya dari A ke C namanya busur lingkaran. Demikian juga kalau A ke B atau A ke D atau B ke C atau B ke D itu juga namanya busur lingkaran. Baik, itu busur lingkaran. Selanjutnya kalian harus juga mengetahui unsur lingkaran yang lain. Tadi pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, busur lingkaran. Sekarang juring lingkaran. Juring lingkaran itu yang diberi tanda ini warna hijau seluruhnya pada COB. Ini namanya juring lingkaran. Kalau juring lingkaran itu bagian daripada luas lingkaran karena terletak di tengah-tengah lingkaran. Artinya kalau tadi busur itu bagian dari keliling lingkaran pinggirnya. Tapi kalau juring itu bagian dari luas lingkaran. Sebenarnya juring lingkaran itu tidak hanya ini, bisa saja yang lainnya. Misalkan A, O, C ini juga di sini namanya juring lingkaran. Lagi yang sini itu DOB ini juga juring lingkaran. Yang ini berarti ini keseluruhan tapi tidak hanya hijau yang ini. AOD ini juga juring lingkaran. Jadi di sini ada juring lingkaran beberapa, tidak hanya ini saja. Cuma saya contohkan hanya yang satu ini. Intinya juring lingkaran itu adalah bagian dari luas lingkaran. Mengapa luas lingkaran? Karena berada di dalamnya lingkaran. Juring. Berikutnya, tembereng. Lah, tembereng itu yang mana? Tembereng itu yang ini, tembereng.
Jadi tembereng ini daerah pada lingkaran, ini juga di dalam lingkaran, namun dia itu dibatasi oleh busur lingkaran dan satu garis di dalam lingkaran. Itu tembereng. Nah, kalau tadi juring itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari lingkaran 2 buah, ini jari-jari dan busur lingkaran. Namun kalau tembereng itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan garis di dalam lingkaran. Ini tembereng. Selanjutnya yaitu apotema. Apotema itu garis OF. Itu apotema. Garis OF itu adalah garis yang tegak lurus atau jarak terdekat dari pusat lingkaran ke tali busur ke garis, karena kita belum mempelajari mengenai tali busur, saya ulang tadi ya. Apotema adalah garis terpendek dari jari-jari lingkaran ke garis yang berada pada lingkaran. Nah, garis yang pada lingkaran itu yang ini. Nah, jarak terpendeknya dari jari-jari itu berarti dari sini ke sini. Lah, karena jarak maka selalu tegak lurus. Jadi, OF adalah namanya apotema. Apotema di sini sebenarnya lebih dari satu, cuma saya ambil saja untuk di sini satu saja untuk saya jelaskan. Padahal di sini di dalam lingkaran itu bisa lebih dari satu apotema. Jadi tidak saya terangkan semua, hanya saya ambil satu sebagai penjelasan untuk kalian lebih memahami materi. Unsur-unsur lingkaran satu lagi yang belum saya sampaikan yaitu mengenai tali busur. Itu tadi sempat saya sampaikan bahwa tali busur adalah garis yang berada di dalam lingkaran. Jadi kalau ini bukan garis ya anak-anak, kalau ini mah tanda panah, ini untuk saya menunjukkan bahwa ini adalah apotema. Ini adalah tembereng. Jadi garis di dalam lingkaran itu bisa ini ya, garis di dalam lingkaran itu. Nah, satu lagi saya terangkan tadi tali busur. Tali busur adalah garis di dalam lingkaran yang ditarik dari keliling lingkaran sampai ke keliling lingkaran itu. Jadi kalau apotema di sini saya perjelas itu garis AD. Nah, ini garis AD. Garis AD ya anak-anak, itu garis AD itu merupakan tali busur. Jadi kalau begitu tali busur di sini tidak hanya AD, karena kan tali busur itu menyatakan tadi apa? Garis yang ditarik dari keliling lingkaran ke keliling lingkaran. Sehingga tali busur itu tidak hanya itu. Berarti bisa CD, bisa AB, bisa kamu buat lagi misalkan di situ. Misalkan kamu buat lagi di sini, misalkan garis, ini saya anggap saja lurus ya anak-anak ya. Ini juga tali busur. Karena apa? Karena garis itu ditarik dari keliling lingkaran ke keliling lingkaran itu lagi, tapi di lain tempat ya. Sehingga bahwa tali busur di sini hanya contoh saja yang saya beritahukan hanya yang ini. Padahal di sini tali busur ada lebih dari satu. Di sini kelihatan ada beberapa, contohnya A, D, A, B, C, D, dan garis yang dibuat oleh saya ini. Lah, mungkin kamu berpikiran gini ya, sambil mungkin berkata-kata sendiri begini. Loh, tadi kan AB itu Ibu sampaikan itu adalah diameter. Begitu juga CD. Tadi kan Ibu sampaikan sebagai diameter. Loh, kok sekarang sebagai tali busur juga? Kenapa sih? Ya, betul. Nah, saya jawab ya, kalau kalian punya pertanyaan seperti itu di dalam hati dan pikiran kamu. Jadi, AB ini juga merupakan tali busur dan juga dia merupakan diameter. Alasannya apa? Tali busur yang dinamakan juga sebagai diameter apabila tali busur itu melalui pusat lingkaran.
jadi karena tali busur AB ini melalui pusat lingkaran, dia dinamakan lebih khusus namanya yaitu diameter. Begitu juga untuk tali busur CD. Tali busur CD ini melalui pusat lingkaran juga, sehingga namanya bukan lagi tali busur, tapi diameter. Begitu anak-anak. Ini yang saya sampaikan mengenai unsur-unsur atau bagian daripada lingkaran. Saya akan perlihatkan beberapa. Nah, hal ini nanti kalian boleh catat. Nah, ini unsur-unsur pembentuk bangun datar lingkaran, ada titik pusat. Saya sudah perjelas tadi pada keterangan saya menyampaikan, kalian bisa mencatat. Nah, ada titik pusat, jari-jari, lalu diameter, lalu ini ada keterangannya juga, lalu kemudian apalagi tadi? Ada juring, ya, busur, ya, busur, lalu berikutnya ada tali busur, ada juga berikutnya tembereng, juring, apotema yang tadi saya sudah sampaikan semua. Nah, kalian boleh mencatat untuk keterangan-keterangan daripada unsur-unsur lingkaran. Silahkan kamu catat. Apabila penjelasan saya atau video ini terlalu cepat, kalian boleh pause dulu sehingga kalian bisa tetap mencatat ketertinggalan kalian. Untuk video kali ini saya sudahi. Untuk video-video selanjutnya yang berkaitan dengan lingkaran, kita lanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Nanda.